ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, panggillah nama Allah. Memanggil Allah gimana? Memanggil Allah gimana? Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, maka pilar sebagai generasi bangsa dan negara ada pada pundaknya dan kakinya adik-adik semua. Jadi anak-anakku hari ini adalah pemimpin di masa depan. Setuju? Setuju, tidak setuju, harus setuju. Nah gitu kan. Jadi anak-anakku sekarang ini adalah calon pemimpin di masa depan. Kalau hari ini sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah Allah akan tunjukkan kemudahan, cita-citamu sukses. Tapi kalau hari ini engkau isi kehidupanmu dengan sesuatu yang sia-sia, saya tanya sekarang ya anak-anakku, banyak belajar atau banyak nonton? Banyak baca Quran atau baca koran? Ya Allah, hati-hati. Ini bisa jadi syaitan. Ini bisa jadi iblis. Hati-hati, ini bisa jadi syaitan. Ini bisa jadi iblis. Hati-hati. Saat datang waktu sholat, engkau asik dengan ini, lalu engkau tidak melaksanakan sholat, engkau meninggalkan sholat. Hati-hati, ini iblis, ini syaitan yang telah menundukkanmu dengan ini. Hati-hati, anak-anakku. Engkau adalah penguasa dari apa yang kau miliki. Engkau adalah penguasa apa yang kau miliki. Dan engkau punya kepemimpinan dalam diri untuk menjadikan apa yang harus engkau perbuat itu lebih baik. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara asik dengan ini lupa belajar, lupa ketika dipanggil orang tua, lupa kemudian ketika datang waktu sholat engkau tidak menghiraukannya, engkau mengabaikannya. Jangan sampai. Sebab perlu dicatat, kemajuan bangsa negara kita ada di tangan anak-anakku semua yang di depan saya ini. Kalau anak-anaknya kuat, insya Allah negara kita akan kuat. Kalau anak-anaknya melempem lemah, naudzubillah, bagaimana nasibnya? Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, kewajiban anak-anakku semua menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, maka anak-anakku semua harus memiliki karakter yang mulia, karakter yang baik. Pertama, jadilah anak-anakku anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh bukan ganti nama, yang namanya soleh. Biarkan saja yang namanya soleh, yang namanya Ibrahim, yang namanya Yusuf, yang namanya Sunyoto, yang namanya Kartono, Kartolo, biar aja nggak apa-apa nama, tapi yang penting karakternya bagus. Walaupun namanya mentereng, namanya agama berjejer, Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Abdullah, tapi nggak pernah sholat, malu-maluin. Muhammad Islamuddin, tapi nggak pernah jadi orang Islam. Walaupun namanya markodok misalkan, tapi bukan kodok. Ibadahnya taat, rajin, budi bahasanya bagus, sama orang tua tata krama, masya Allah. Maka menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, masya Allah. Anak-anak sekalian, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan kepada kalian
untuk engkau semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mensekutukannya, lalu engkau berbuat baik kepada kedua orang tua sampai kiamat. Berbuat baik kepada orang tua, baik orang tua masih hidup atau orang tua sudah tiada, tetap ada kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, engkau layani mereka dengan budi bahasa dan dengan pengorbanan sebisa engkau, semampu engkau. Ketika orang tuamu sudah tiada, sudah dikuburkan, sudah menghadap kepada Allah, maka doakan terus hubungan baik dengan saudara-saudaranya, dengan keluarga dari orang tua kita, engkau jalin hubungan dengan baik. Insya Allah engkau akan mulia hidupnya. Nak, anak-anak sekalian, ada peribahasa, siapa yang menanam dia akan memanen. Setuju? Siapa yang bercocok tanam dia yang akan mengetam hasilnya. Setuju? Masya Allah. Siapa yang menanam dia yang akan memanen. Siapa yang bercocok tanam dia yang akan menuai hasilnya. Itu peribahasa, tapi tidak seluruhnya benar. Peribahasa yang sangat bagus, tapi tidak seluruhnya benar, anak-anak sekalian. Anak-anak kalau makan apa? Makan nasi ya. Apakah anak-anak bertani? Enggak kan? Mestinya kalau anak-anak bertani baru makan nasi. Kalau tidak bertani enggak makan nasi mestinya. Anak-anak di rumah punya buah mangga, punya habis beli di pasar Pak Ustadz, padahal tidak menanam kan, boleh beli. Insya Allah. Saya tidak tahu nyampe di sini karena ada pihak lain yang mengantarkan ke sini. Artinya tidak mesti siapa yang menanam dia akan memanen. Dulu Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Perhatikan nih kisah anak-anakku sekalian. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, semua kita akan mendapatkan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Berusaha iya, tidak berusaha pun, sepanjang kita menggantungkan kepada Allah permohonan yang kuat, kita pun akan mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i muridnya, beliau mengatakan, Tuan Guru, kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan mendapatkannya. Tidak, kata Imam Malik gurunya. Kata Imam Syafi'i bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu dari jerih payahnya. Lalu Imam Syafi'i pulang. Di perjalanan beliau melihat orang yang sedang panen buah atau apalah, di kebun. Maka Imam Syafi'i ingin mencicipi mendapatkan buah itu, tapi caranya beliau harus bekerja. Maka Imam Syafi'i ikut nguli di situ. Pak, ini kebun siapa? Kebun si Fulan sedang panen ini, boleh enggak saya ikut memanennya? Oh boleh, silahkan ikut bekerja memanen. Selesai memanen dia dapat bagian. Lalu dia berkata, benarkan kalau saya bekerja saya akan mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Lalu buah yang dia dapatkan dibawa pulang kembali ke gurunya Imam Malik, diberikannya kepada beliau. Nih Tuan Guru, perkataan saya kan benar. Nih Tuan Guru, ini untuk Tuan Guru. Perkataan saya benar kan? Kalau saya bekerja, saya akan mendapatkan bagian. Lalu Imam Malik sang guru tersenyum. Kenapa tersenyum? Hehe, katanya, tersenyum. Kenapa tersenyum? Kata Imam Malik, saya enggak ikut kerja, tapi saya dapat. Bisa dipahami? Artinya kedua hal itu sangat dimungkinkan. Bekerja iya, tapi bermohon dengan keyakinan kepada Allah. Bekerja iya secara fisik, tapi bekerja secara rohani. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, panggillah nama Allah. Memanggil Allah gimana? Memanggil Allah gimana?
Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Alim. Tadi kan istighosah toh? Uda Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Panggil nama Allah, panggil nama Allah. Kalau engkau ingin punya cewek yang cantik, panggil. Ingin punya jodoh yang bagus soleh, panggil. Wah, panggil. Ada cara manggilnya. Mau? Mau enggak? Yang penting sekarang sukses sekolahnya dulu. Sukses sekolahnya dulu. Ya Allah. Panggil nama Allah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, Ya Allah. Maka orang yang memanggil-manggil Allah berarti dia sedang berdoa kepada Allah Ta'ala. Sedang berdoa. Maka mulut anak-anakku semua, lisannya anak-anakku semua, jangan sampai jarang memanggil-manggil Allah. Jangan sampai tidak memanggil-manggil nama Allah. Maka panggillah. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahu asmaul husna. Katakanlah Muhammad, panggilan nama Allah, Ya Allah, Ya Allah. Panggilan nama Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Atau nama Allah yang lain dalam Asmaul Husna. Kalau kita ingin diberi ilmu, Ya Allah, kita katakan Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Kalau kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah, Ya Nasir, Ya Nasir, Ya Nasir. Kalau kita ingin diberikan oleh Allah rezeki, Ya Fattah, Ya Wahhab, Ya Razak, kita minta ke Allah. Minta ke Allah. Maka orang yang berusaha belajar, harus belajar anak-anak sekalian. Dan setelah belajar, di samping belajar ada doa. Kalau belum sempat belajar, doa jangan putus. Insyaallah, ini bukan untuk ditiru ya, bukan untuk ditiru. Jadi ada seorang santri yang mengabdi kepada sang guru kiainya, kemanapun sang guru kiainya itu selalu banyak silaturahim, undangan, ke sana kemari, keliling terus. Si santri ini setia, kemanapun sang kiai berangkat, dia selalu ngikut. Sang kiai memberikan pengajian, dia selalu memijat-mijat kakinya sang kiai. Lupa kalau besok masuk sekolah ada ujian. Ada ujian. Belum belajar sama sekali. Begitu nyampe di rumahnya sang kiai, si santri ini kelihatan bingung. Sang kiai tanya, "Wahai santriku, kenapa engkau bersedih?" "Pak Kiai, besok ujian Pak Kiai. Saya belum belajar." "Ulangan opo? Ujian opo?" "Ambilan bukumu." Diambil bukunya, kata kiai, "Wah, buka-buka aja." Dibuka-buka toh. Masya Allah, besoknya ujian diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Itulah artinya, di samping kita belajar, di samping kita berdoa, jangan lupakan minta doanya para kiai. Jangan lupakan doanya para guru-guru. Anak-anakku sekalian, jangan menyepelekan gurumu sekalipun badannya kecil, gurumu sekalipun kerempeng, gurumu sekalipun gendut, gurumu sekalipun tidak indah dilihat, maaf, gurumu tetap engkau wajib hormat kepada mereka. Engkau wajib memuliakan mereka. Kenapa? Di hadapan sumber ilmu, tuntutannya anak-anakku semuanya adalah untuk berkhidmah. Di hadapan sumber ilmu itu adalah tawadhu. Tawadhu. Jadi kalau siapapun yang pernah mengajari anak-anakku abatasa, jaha khoda, abatasa, semua mengajari alif-alifan, mengajari engkau belajar Quran di TPQ, di sekolah, itu gurumu, hendaklah engkau tawadhu, engkau muliakan mereka, sebab itulah doa. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami anak sekalian? Alhamdulillah waktunya sudah jam 9.23 jam saya ini sudah ngusir 9.30. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat.